Sultan Abdul Hamid II lantas kemudian menegur dan mengirim surat kepada pemimpin Prancis saat itu bahwa kalau mereka tetap melanjutkan salah satu pertunjukan yang menghina Rasulullah SAW, maka dia akan menggerakkan seluruh pasukannya untuk membela kehormatan Rasulullah SAW. Sampai kemudian apa yang terjadi? Penguasa Prancis saat itu membatalkan seluruh pertunjukan yang menghina Rasulullah SAW. Pertanyaannya, saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa hari ini penghinaan demi penghinaan terus terjadi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin? Allah Subhanahu wa taala dihinakan. Coba kalau kita lihat di media sosial itu sudah ada Ka'bah kemudian diedit fotonya, setelah itu ada perempuan yang tidak menutup aurat duduk di atas Ka'bah gitu. Ada juga yang menghina secara terang-terangan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini yang viral dulu sama juga pelakunya, orang Prancis yang bernama Charlie Hebdo itu membuat karikatur penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghinaan terhadap Al-Qur'an, penghinaan terhadap ulama, penghinaan terhadap para habaib, dan penghinaan demi penghinaan syiar-syiar Islam, ajaran Islam, atau bahkan sampai kepada level tertinggi Allah dan Rasulnya itu dihina-hinakan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa semua itu terjadi? Jawabannya karena hari ini kaum muslimin mereka tidak punya lagi perisai, gitu ya. Tidak punya perisai atau tameng. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Innamal imamu junnah yuqatalu bi waraihi wa yuttaqa bihi." Sesungguhnya seorang imam atau seorang khalifah itu adalah junnah, perisai yang akan melindungi kaum muslimin dan akan berperang bersama kaum muslimin, menghancurkan siapa saja yang menghinakan Islam. Gitu. Makanya dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang menghina Islam, siapapun yang melecehkan ajaran Islam, itu langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan, atau bahkan seperti para khalifah mengutus pasukan, karena mereka tidak rela dan ridho ketika syiar-syiar Islam itu dihinakan dan dilecehkan. Gitu. Misalkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi, gitu ya. Maka saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirim pasukan sampai kemudian Musailamah Al-Kadzdzab itu wafat dalam keadaan terhina. Begitupun juga ada kisah yang sangat menarik, kisah seorang wanita, gitu. Bagaimana Islam itu bukan hanya Allah dan Rasulnya yang dilindungi, bukan hanya Al-Quran, bahkan kejadian yaitu di suatu pasar di Al-Muria ada seorang wanita muslimah yang sementara lewat, kemudian dilecehkan oleh tentara Romawi, gitu, dilecehkan kehormatannya. Maka saat itu wanita tersebut berteriak, "Di mana Khalifah Al-Mu'tasim billah?" Gitu. Di mana Khalifah Al-Mu'tasim billah? Di mana Khalifah Al-Mu'tasim billah? Maka teriakan wanita itu yang meminta tolong kepada Khalifah Al-Mu'tasim billah terdengar sampai di Baghdad. Karena saat itu ibu kota negara Islam namanya Baghdad. Sementara Amuria itu saat ini Turki. Maka ketika terdengar, maka saat itu Khalifah Al-Mu'tasim billah mengirim pasukan yang kepala pasukan itu sudah sampai di Amuria di Turki dan ekornya masih ada di Baghdad. Gitu. Dan tepat hari itu dilakukan jihad hanya untuk kemudian membela kehormatan seorang wanita, sampai kemudian kaum muslimin itu menaklukkan kota Amuria hanya karena ingin menjaga kehormatan seorang wanita yang dilecehkan oleh pasukan Romawi. Gitu. Begitupun juga pada zaman Kesultanan Turki Utsmani ada seorang khalifah yang namanya Sulaiman Al-Qanuni. Ketika mendengar masyarakat Prancis itu mereka membuat dance atau dansa antara laki-laki dan perempuan yang istilahnya terlalu inilah, gitu ya. Maksiatnya ini besar sekali, parah sekali. Maka saat itu Sulaiman Al-Qanuni mengirim surat kepada penguasa Prancis saat itu. Kalau kalian tetap melakukan dansa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan ratakan negara kalian. Maka sampai saat itu, sampai 100 tahun Prancis itu tidak pernah ada acara dansa. Gitu. Karena ketakutan mereka terhadap Khalifah Sulaiman Al-Qanuni. Gitu. Begitupun juga ini lagi-lagi Prancis lagi. Penguasa Prancis mereka hendak membuat salah satu pertunjukan penghinaan terhadap Rasulullah SAW di zaman kekhilafahan kekuasaan Khalifah Sultan Abdul Hamid II. Gitu.
Maka ketika Sultan Abdul Hamid II ini mendengar bahwa orang Perancis itu hendak membuat pertunjukan menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itu Sultan Abdul Hamid II lantas kemudian menegur dan mengirim surat kepada pemimpin Prancis saat itu bahwa kalau mereka tetap melanjutkan salah satu pertunjukan yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menggerakkan seluruh pasukannya untuk membela kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian apa yang terjadi? Penguasa Prancis saat itu membatalkan seluruh pertunjukan yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena saat itu kaum muslimin mereka memiliki junah atau perisai. Ada seorang khalifah. Khalifah itu adalah an-niyabatu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi hirasatid din wa siyasatid dunia. Adalah yang menggantikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertugas menjaga agama, menjaga syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus mengurus urusan kaum muslimin dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh bagaimana penguasa saat itu mereka sangat memuliakan Allah, Rasulnya, menjaga kehormatan kaum muslimin, dan mereka tidak ridho segala sesuatu yang berkaitan terhadap Islam itu dilecehkan dan dihinakan. Itu.